Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan sharing kepada kalian mengenai ikan-ikan yang mahal dan kalian bisa membelinya dengan substitusi ikan yang lebih murah guys, kayak gitu, atau mungkin ikan yang lebih terjangkau. Jadi video ini berasal dari keresahan gue pribadi, sebenarnya bukan keresahan sih, berarti pemikiran gue pribadi lah. Jadi kan di pasaran itu, di pasaran ikan hias terutama gitu kan, banyak yang jual ikan-ikan yang mahal. Ya ikan-ikan yang mahal ya ikan-ikan kelas atas lah, yang jutaan, mungkin puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta harga ikannya. Tapi kalau menurut gue pribadi bisa disubstitusi ikannya, atau mungkin bisa digantikan dengan ikan yang lebih murah dan jauh lebih terjangkau kayak gitu. Dan pertimbangannya bisa dilihat dari penampilannya dan juga dari karakter ikannya kayak gitu guys. Jadi di video kali ini bakal gua bahas nanti 5 jenis ikan yang mahal di pasaran namun bisa disubstitusi atau diganti dengan ikan yang jauh lebih terjangkau kayak gitu guys. Namun di sini disclaimer aja, di sini cuma pemikiran gua pribadi, ide gua pribadi gitu kan, yang kepikiran aja gitu kan, yang pengen bikin video ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak setuju, nggak sesuai dengan pemikiran gue, itu nggak masalah sih. Jadi harapannya di video ini ya bisa jadi apa ya, rekomendasi gitu kan untuk kalian, bagi kalian yang pengen ikan-ikan mahal gitu kan, nggak mampu beli, daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, ya mending kalian coba pelihara ikan-ikan ini gitu. Siapa tahu emang ikannya juga cocok gitu kan dengan apa yang kalian pengen. Nah, masuk ke ikan yang pertama. Ikan yang pertama ini adalah ikan blackberry atau ikan white bar dengan ikan silver dollar total. Kedua ini kalau menurut gue pribadi bisa disubstitusikan lah, bisa digantikan. Yang pertama dari segi penampilannya, kalau gue perhatiin sih ya, kalau gue di sini punya juga ikan silver dollar total. Kalau ikan blackberry sama ikan white bar sih gue lihatnya di YouTube sih. Yang punya tuh kalau nggak salah Jemplog, terus juga Monpik tuh apa ya, gue lupa. Pokoknya ya youtuber konten kreator yang sultan lah pada punya blackberry kalau nggak white bar. Dan kalau gue perhatiin ya mirip-mirip sih kayak gitu. Yang pertama mungkin dari penampilan ya, penampilannya itu sama-sama berbentuk gepeng. Jadi ikan itu gepeng melebar ke atas, terus juga warnanya keperakan gitu. Jadi memiliki tubuh yang keperakan silver gitulah, antara ikan silver dollar total ini dengan ikan blackberry, ikan white bar kayak gitu guys. Itu kalau dari segi penampilannya ya. Kalau untuk segi karakter, kalau sejauh yang gue lihat ya, meskipun gue tuh nggak punya ikan blackberry kalau nggak ikan white bar itu, ya kalau menurut gue pribadi pas gue lihat sih ya sama-sama aja sih. Dari kayak gaya berenangnya, terus juga cara dia untuk makan, kayaknya makanannya pun kurang lebih sama sih kalau menurut gue pribadi. Jadi ya kalau sekilas tuh gaya berenangnya, karakternya kayaknya gak jauh beda sih. Jadi bisa dimirip-miripin lah kayak gitu guys. Nah, kalau untuk harganya lumayan jauh berbeda ya. Kalau gue di sini sumber referensi harganya dari marketplace ya, baik itu mungkin dari Shopee kalau nggak dari Tokopedia. Kalau ikan blackberry ini dia berharga 500.000 up, jadi 500.000 loh, setengah juta itu ikan blackberry harganya guys. Terus kalau untuk ikan silver dollar, gue beli dulu harganya 5.000 ke 7.000 lah, tapi bulatin aja lah harganya 10.000 yang mungkin agak gedean kayak gitu guys. Tapi mungkin kalau untuk dari segi ukuran kayaknya agak jauh berbeda ya. Ikan blackberry atau ikan white bar ini dia ukurannya lumayan cukup gede, tapi ikan silver dollar total ini dia ukurannya nggak bisa terlalu gede sih kalau gue lihat kayak gitu guys. Nah, masuk ke ikan yang selanjutnya, yaitu ikan langfish dengan ikan palma senegalus. Jadi kalau gue lihat-lihat sih ternyata emang agak mirip-mirip gitu ya, dari karakter dan juga dari penampilannya. Kalau mungkin langfish ya, langfish Afrika sama langfish Aussie Australia juga kalau menurut gue pribadi mirip-mirip sih dengan ikan palma senegalus. Tapi mungkin kita akan bahas di sini soal ikan langfish dari Afrika ya, karena kalau nggak salah ikan langfish dari Aussie ini atau dari Australia ini, Aussie itu Australia kalau salah ya, koreksi kalau salah ya. Jadi langfish Aussie ini kalau nggak salah dia udah dilindungi ya di Australia. Jadi kayak penyebaran atau perjualbelian keluar negara itu kayaknya nggak boleh sih. Jadi udah dilarang untuk diperjualbelikan lah. Jadi yang selama ini boleh ada di pasaran itu adalah langfish Afrika. Dan ya emang mirip sih kalau menurut gue pribadi. Dan karena harganya jauh berbeda ya bisa disubstitusikan lah oleh kalian gitu kan dengan ikan palma senegalus. Ya itu rekomendasi dari gua sih. Nah, yang pertama dari segi penampilannya, jadi kemiripan antara ikan palma senegalus dengan ikan langfish Afrika ini adalah, yang pertama dia itu memiliki bentuk memanjang dan juga bentuknya membulat. Jadi kalau misalkan bisa diperhatikan, ikan langfish
dan juga ikan palmas ini dia tuh punya apa ya, bentuk tubuh yang membulat dan panjang gitu. Jadi ya mirip-mirip sih untuk dari segi penampilannya, dan juga untuk segi karakternya jauh yang gue lihat ya, meskipun gue sendiri nggak punya ikan langpis, tapi keduanya ini adalah ikan dasar, ikan bottom cleaner gitu kan, kayak gitu. Dan juga kalau dari segi ketahanannya juga dua-duanya bagus sih, ikan langpis dan juga ikan palma senegalus ini. Ikan langpis itu kalau nggak salah dia itu bisa bertahan lama gitu tanpa air, jadi dia itu tanpa air pun bisa bertahan lama gitu. Nah kalau ikan palma senegalus yang pernah gua alamin sih waktu itu tuh sebulan tanpa air, kayak airnya tuh dikit. Nah si palmas ini masih hidup guys, jadi ya ketahanannya sama-sama bagus juga sih antara ikan langpis dan juga ikan palma senegalus ini guys. Nah kalau dari segi harga lumayan cukup jauh sih. Ikan langpis Afrika ini kalau gue lihat dia itu berharga 800.000 up. Nah sedangkan untuk palma senegalus dia itu harganya cuma 20 ribuan lah kayak gitu. Itu pun ikannya udah lumayan cukup gede. Ya ikan-ikan gue di sini lah, yang ikan yang kecil tuh ya kalau di pasaran harga 20 ribuan sih kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gue pribadi bisa disubstitusikan ya antara ikan langpis ini dengan ikan palma senegalus. Dan masuk ke ikan yang ketiga, yaitu ikan Oxydoras niger, ikan Chinese hagpin, bisa disamakan dengan ikan Synodontis. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya gue awalnya terinspirasi dari ikan Synodontis gue sih, yang gue lihat tuh kayak kok sekilas mirip-mirip Oxydoras niger ya, kok sekilas mirip ikan Chinese hagpin gitu kan. Ya jadi gue kepikiran untuk bikin video ini sih kayak gitu. Nah yang pertama dari segi penampilan, kalau mungkin dari segi mulut ya, dari segi mulut tuh mirip dua-duanya. Ketiga ikan ini tuh mirip, ikan Oxydoras niger, ikan Chinese hagpin, dan juga ikan Synodontis. Dia tuh memiliki mulut ventral di depan gitu kan, di bawah kepalanya gitu kan. Jadi ya mirip-mirip sih untuk dari segi mulutnya. Dan juga kalau mungkin dari segi high fin-nya, ikan Synodontis ini dia tuh punya high fin ya. Jadi fin dorsal, sirip atasnya itu, sirip punggungnya itu dia tuh tinggi, sama halnya kayak ikan Chinese high fin guys kayak gitu. Jadi ya mirip-mirip sih. Dan ketiganya sih kalau menurut gue pribadi dia tuh ikan dasar ya, ikan bottom cleaner yang bisa memakan sisa-sisa makanan yang ada di bawah, kalau enggak makanan-makanan lumut yang ada di bawah guys kayak gitu. Tapi kalau ikan Oxydoras niger dia punya ukuran lebih gede ya, kalau nggak salah ikannya bisa semeteran lebih lah. Dan biasanya ikan Oxydoras niger ini dipelihara di megateng ya, kayak di megatengnya Om Gopeng Suendi, di megatengnya Irfan Hakim gitu. Jadi kalau dari segi ukuran nggak bisa disamain sih, tapi kalau dari segi penampilan tadi mirip-mirip guys ya gitu. Nah kalau dari segi harga, ketiga ikan ini lumayan cukup jauh-jauh berbeda ya. Ya ikan Synodontis paling murah, kemudian ikan Chinese hagpin di tengah, dan yang paling mahal itu adalah ikan Oxydoras niger. Kalau gue lihat sih ikan Oxydoras niger ini berharga 800 ribuan ke atas. Lalu untuk ikan Chinese hagpin dia tuh kalau gue lihat di pasaran Sukabumi juga 100 ribuan ke atas. Tapi kalau ikan Synodontis ini yang babynya itu ya cuma harganya 10 ribuan sih kalau gue lihat sih. Atau mungkin ikan yang lebih kecil harganya bisa 7 ribu atau 5 ribu. Jadi ikan Synodontis ini lumayan cukup terjangkau sih kayak gitu. Terus kemudian ikan yang selanjutnya adalah ikan kapiat dan juga ikan yellow vaping atau mungkin ikan red vaping lah. Ketiga ikan ini adalah ikan yang kalau menurut gue pribadi mirip-mirip lah. Apalagi ikan yellow vaping ini dan red vaping ini dia tuh tank mate yang bagus. Dan di sisi lain juga yang banyak dipelihara itu adalah ikan kapiat. Jadi ya sama-sama ikan tank mate yang banyak dipelihara oleh para penghobi sih. Ikan kapiat dan ikan vaping ini guys kayak gitu. Untuk penampilannya kalau mungkin bisa diperhatikan, ikan kapiat sama ikan yellow vaping ini dia tuh memiliki bentuk tubuh yang mirip-mirip gitu. Jadi ya memanjang ke atas gitu sih kalau gua lihat. Dan juga warnanya si ikan kapiat dan si ikan yellow vaping ini, apalagi kapiat yang normal ya, dia itu punya tubuh yang dia itu keperakan berwarna silver. Jadi ya mirip-mirip lah dari segi penampilannya. Dan juga dari segi karakternya, sama-sama kedua ikan ini adalah ikan tank mate yang tugasnya itu adalah membersihkan akuarium. Kalau nggak salah ya ikan kapiat ini banyak yang bilang bisa memakan kotoran-kotoran ikan yang ada di tank gitu kan. Nah si ikan yellow vaping ini dia tuh tugasnya sama juga untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di tank kita guys kayak gitu. Jadi ya sama-sama ikan tank mate yang tugasnya untuk membersihkan tank sih kayak gitu. Dan untuk harganya, kedua ikan ini sebenarnya kalau yang yellow vaping nggak terlalu jauh berbeda sih. Ya mungkin harganya beda di 50 ribuan lah mungkin. Kalau ikan kapiat ini kalau gue lihat sih harganya 20 ribuan yang ukuran sedang. Kalau ikan yellow vaping yang agak baby itu harganya 30 ribu pas gue kemarin beli. Tapi kalau gue lihat di marketplace sih harganya 50 ribuan. Tapi biasanya kalau ikan yellow vaping
dia itu harganya bakal mahal ketika udah gede ya. Gua kemarin tuh nanya yang ukuran ya 4 jarian itu 150 ribuan. Bahkan nggak 150 ribu juga sih, harganya bisa mencapai 300 ribu bahkan 400 ribu gitu guys. Apalagi kalau yang red pempengnya, varian rednya itu lebih mahal lagi sih, harganya bisa sejutaan, 700 ribu, 800 ribu. Jadi ya lumayan cukup jauh lah. Jadi ya bisa diganti kalau misalkan nggak mampu beli yellow pempeng atau red pempeng, ya bisa beli ikan kapiat sih, yang mirip-mirip penampilan dan juga karakternya guys. Dan selanjutnya itu ikan gengiskan dengan ikan patin guys, kayak gitu. Sebenarnya agak beda juga sih, karena kan ikan patin ini ya meskipun banyak dipelihara oleh para penghobi, tapi sejatinya sebenarnya ikan patin ini adalah ikan konsumsi ya, bukan ikan hias. Tapi ya sebenarnya pun ya ikan hias itu tuh adalah ikan konsumsi yang di ikan hiaskan lah, kayak gitu. Jadi ya bisa lah digunakan ikan patin ini sebagai pengganti dari ikan gengiskan guys, kayak gitu. Yang pertama dari segi penampilan, kalau dari segi penampilan kedua ikan ini mirip-mirip, bahkan dari sebagian penghobi itu banyak yang kayak bingung, banyak yang kayak masih belum paham perbedaan ikan patin dan juga ikan gengiskan. Jadi harap hati-hati lah kalau misalnya kalian belum bisa ngebedain antara ikan patin dan juga ikan gengiskan, karena harganya bakal beda jauh banget. Ikan gengiskan ini lumayan cukup tinggi dibanding ikan patin, kayak gitu guys. Jadi harap berhati-hati gitu guys. Kalau bedanya sih ikan patin sama ikan gengiskan ini adalah dari segi sirip punggungnya ya. Jadi sirip punggung dari ikan gengiskan ini dia tuh punya sirip yang lebih panjang dibanding dengan ikan patin, dan karakternya pun lebih kehiuan si ikan gengiskan sih dibanding ikan patin. Meskipun kalau sekilas emang mirip guys. Nah, kalau dari segi karakternya ya seperti yang tadi gua bilang, keduanya mirip-mirip ikan hiu, dan gaya berenangnya pun emang kayak mirip-mirip gitu sih, mirip-mirip ikan hiu. Jadi kayak nunduk ke atas berkeliling-berkeliling gitulah. Jadi mirip-mirip lah karakter si ikan gengiskan dan juga si ikan patin ini guys. Nah, kalau dari segi harga, kalau harga dari ikan gengiskan ini kalau gua lihat sih harganya 50 ribuan di ukuran ya 10 cm 12 cm lah. Kalau enggak mungkin ya harganya juga bisa lebih tinggi. Harganya bisa 100 ribu, 150 ribu tergantung dari ukuran dan juga yang jualnya. Tapi minimal ya paling murah 50 ribu sih si ikan gengiskan ini. Nah, adapun si ikan patin ini dia lebih terjangkau guys, dan ya kebanyakan sih dijual sebagai ikan konsumsi sih, biasanya per kilo gitu. Tapi kalau di ikan hias kan paling ya harganya 10 ribuan sih kalau gua tanya di beberapa toko ikan hias. Jadi lumayan cukup jauh lah harganya antara si ikan patin dan juga si ikan gengiskan ini guys. Nah, jadi simpulannya untuk di video kali ini ya, ini pendapat gue pribadi sih. Adapun kalian kalau misalkan gak setuju, nggak sesuai dengan pemikiran gue pribadi ya, nggak masalah sih. Harapannya sih di video ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Bagi kalian yang nasibnya sama kayak gue gitu kan, yang modalnya dikit gitu kan, uangnya dikit, ya kalian bisa lah disubstitusikan dengan ikan yang jauh lebih terjangkau guys, kayak gitu. Jadi ya segitu aja mungkin untuk video kali ini. Video gua soal sharing mengenai substitusi ikan yang mahal gitu kan dengan ikan yang lebih murah, yang jauh lebih terjangkau gitu kan. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan dan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.